Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Pengertian dari belajar sendiri itu apa? Belajar merupakan proses memperoleh ilmu. Belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Maka, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Misalnya, memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, dan membentuk sikap. Agar mencapai suatu tujuan belajar, maka berikut tips-tips belajar baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Keenam, istirahat sejenak. Setelah itu, kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Contohnya faktor jasmani meliputi faktor kesehatan, dan faktor psikologi meliputi bakat, motif, dan lain sebagainya. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu, contohnya faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik anggota keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sekolah, mengenai relasi antar guru dan siswa, dan sebagainya. Dan faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran mengacu pada dua konsep, yaitu belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa, serta kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Setelah itu, kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya ada rumusan tentang perilaku hasil belajar seperti kognitif, psikomotor, dan afektif yang diharapkan untuk dimiliki oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan tujuan pembelajaran sangatlah penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Pada tahap ini, akan menentukan tujuan pembelajaran yang menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, terdapat ciri-ciri pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi pembelajaran di atas, dapat diidentifikasi bahwa pembelajaran memiliki ciri-ciri. Pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Setelah itu, metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam proses belajar sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode latihan. Ketiga, metode tanya jawab. Keempat, metode karya wisata. Kelima, metode diskusi. Keenam, metode bermain peran. Keenam, metode demonstrasi. Kedelapan, metode proyek. Itulah tadi materi mengenai belajar dan pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.